Kembali lagi bersama saya Soy dan Ago. Saya J. saya J. Keren. Beda udah dapet cuan kenari impor. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Terus kontesnya kapan, Bung? Kontesnya setelah PPKM dihentikan. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4. Ya, kalau nunggu kontes ruwet karena kan mau tidak mau namanya kontes burung itu pasti berkerumun. Betul. Pasti Ya. berkerumun. Pasti seru. Cuman ya kalau burungnya sih mau kayaknya nggak Ngaruh sih, nggak ngaruh. Karena di tetangga rumah nih, satu kompleks sekarang, semua jadi tiba-tiba melihara burung. Pasti. Karena lagi kegiatan. sambil ngejemur udah daripada, aduh orang ngejemur kesehatan panas gak ada kegiatan. Nah, set, ada yang bawa kenari, semprot, ada yang bawa lovebird. Nah, so ada satu si Obos, dia cek hijau. Iya. Banyak. Iya. Karena ada kegiatan. Tapi kalah sama yang pakai kaos saksang, pakai sarung bawa murai, Bo. Dua nih. Sultan itu. Sultan. Jadi sebenarnya bukan masalah di kontesannya, kan dari episode 1 udah dibahasnya, benar, bahwa yang penting perawatannya dulu. Ya, yang penting suka. Manfaatnya banyak lah sebenarnya. Tuh. Ya, hobi juga kan menghilangkan stres. Apalagi sekarang lagi masa COVID. Kita membutuhkan imun loh. Salah satunya adalah mendengarkan kicau. Itu kan bisa supaya nggak stres. menambah imun. Ya istilahnya kita di rumah cukup bayar sekali, kita bisa menikmati Ya. imun kita kuat. Jadi buat sobat unggas yang ngerasa stres, gabung di kedai kicau. Kita kuatkan imun. Kuatkan imun. Tapi lebih ke ini sih, lebih ke manfaat ya. Manfaat. Ketika diharuskan untuk berjemur, ya sekalian aja jemur burung. Benar, jemur aja di burung, masa kita nggak berjemur? Kita kan perlu vitamin D juga. Gitu. Sambil kenapa burung saya pas yang lain pada gacor, saya diam berpikir. Betul. Oke, kali ini kita bahas tentang kenari lokal yang emang standar kontes. Nah, gimana J? Nah, Kalau misalnya lokal sebenarnya Koreksi. biasanya yang pasti harus gacor. Oh ya, pastilah. Kedua. jelas dong. Iya kan? Kalau burung nggak gacor gimana mau dikontes? Kontes kicau mania. Burungnya nggak gacor. Burungnya nggak gacor. Karena ada. Sama aja ada model. Enggak. Kontes catwalk ikutan idol. Pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan tolong. Karena kasusnya gini loh. Kasusnya gini loh sobat. Ada burung di rumah itu gacor. Bunyi. Wah mau berhenti. Tiba-tiba pas bawa di lomba di lapang, pas digantang diam. Lamun. Demam panggung itu ada banyak gitu. Banyak, Pasti gacor sih. banyak. Ya untuk burung yang bisa dilombakan ya pasti ya Usianya mapan. lah. Usia mapan. Berarti rata-rata usia di umur berapa sih kalau pengen dapatin maksudnya standar mapannya si Ya. hari ini? 7 bulan ke atas. Oh, 7 bulan cepet ya berarti ya? Ya 7 bulan udah gacor. Kadang kan karakter juga si burung ada yang istilahnya kan kalau kontes tuh si burung nggak boleh loncat-loncat, nggak boleh nemplok di ruji, ya. kayak turun ke bawah. Ada mungkin yang umur seperti itu kayaknya burung nih harus banyak berlatih dulu. Tapi kadang ada yang karakternya baik ya kayak dari burung-burung impor itu silangan-silangan itu tuh kayak yang Scott Fancy Belgian Bosso, dia karakternya biasanya kan diem. Nah itu biasanya kawin ke lokal tambah enak buat kontes aman gitu. Terus kalau lebih kayak kan tadi gacor nih, karakter gacornya itu suaranya kayak gimana sih sebenarnya? Yang pasti Dicari? sih untuk di kita sih ya Jawa lah ya, rata-rata sih sebenarnya lebih ke durasi ya mungkin untuk sekarang. Durasi burung, kerjanya, lagu, irama, cengkok, mungkin ada cengkok ya. Nah itu kan bisa cengkok. Terus gaya. Sekarang biasanya penilaian masuk gaya tuh, gaya ada yang boomer gitu, kayak ningnong. Oh, kayak ningnong. Coba kalau kayak ningnong aja. Round 1. Gitu. Jadi sebenarnya yang pasti sih
yang utama ya durasi lah. Durasi, Biasanya durasi. 25 detik sampai 30, ya bisa lebih itu lebih bagus. Tapi biasanya standarnya sih 25 ke atas lah, 25 detik ke atas. Jadi kalau buat newbie itu sebenarnya mah ketika burung itu emang udah spek kontes itu dia harus minimal dia mempunyai irama lagu yang emang notabene-nya dia itu mengalur Ya, naik turun enak gitu. lah. Temponya jelas, temponya jelas. Kalau menari gitu kan. Terus kesananya kerjanya bagus. Maksudnya kerja bagus itu spek dari kontes ini adalah bahwa ada aturan-aturan yang memang diwajibkan bahwa burung itu untuk diam. Oh, oke. Tidak loncat-loncat dari dulu Nggak turun ke bawah. Nggak panik lah ya, nggak panik kan. Ya. Nah itu sih. Terus yang keduanya lebih ke bagaimana mental si burung itu ketika bertemu dengan lawan. Tuh. Nah, itu sih yang paling penting tuh, cara ngelatih mental si burung. Nah, Kita nih pas segantangan gimana sih? rata-rata caranya? gitu, rata-rata ketika kita udah pede dari rumah, emang burung itu bagus. Ya. Ketika di kontesan dia lebih emosinya lebih nggak kontrol. Oke, over lah ya, over. Emosi. Gitu. Makanya itu perlu ada beberapa treatment ketika mau kontes itu bukan hanya burung bagus saja, tapi emang burung-burung yang emang kualitasnya di atas rata-rata. Tuh. Jadi best of the best lah ya. Nah, Nyari best of the bagaimana best. cara memahami burung di atas rata-rata? Yaitu latihan di kontes. Oh. Ada lakbar, Ada ikut lakbar lakbar, dulu, gitu kan. Bagusnya kenari itu tidak memelihara satu kalau buat kontes karena dia itu harus terbiasa dengan banyaknya burung kenari. Tuh. Karena kan Oh gitu, kenari. banyak lawan. Kalau digantang ketemu burung yang lain Terus diberlakukan, wah gitu kan. dia Kalau belum, kalau jadi enggak, dia kalau emosinya misalnya kenari emosi. biasanya kalau misalnya si kenari ini kalau misalnya dia emosinya lagi galak dia bisa Ya, ada yang nabrak, dok. buka sayap, Buka sayap. itu kan nggak boleh nabrak kan Naik turun. Terus kalau yang nggak boleh. kalau ngangkat kaki, katanya kenari nggak boleh ngangkat kaki ya? Ya, ngangkat kaki juga nggak boleh. Terus ngangkat kaki kunci juga sebenarnya nggak boleh. Oh jadi kayak nyarane gitu? Ya, kayak itu anjing lagi pipi. Bisnya ngangkang gitu kan? Banyak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya memang dari tingkat kesulitan kontes cukup ya, cukup ada gitu. levelnya Ada, pasti ya. ada. Pasti Kalau ada. kontes itu apalagi istilahnya untuk kontes yang kelasnya udah nasional itu Apalagi makin berat. apalagi kalau kenari itu emang paling sulit karena kenari itu spek dari dia untuk menilai irama lagunya itu harus benar-benar ketika awal dia narik suara, Nah, ini suara. naik suara kenceng, naik turun, dan akhirnya pun ketika Harus dia turun. berhenti harus turun lagi. Oh, berarti si intonasinya tuh harus Ya. kalau ayunannya jelas Dan gitu saat, ya. saat penutupan lagu pun harus enak. Harus Kadang enak ada ya, yang oke. berhenti tiba-tiba. burung-burung bunyi gacor, tiba-tiba pas berhentinya di tengah, itu kan nggak enak. Yes. Jadi istilahnya kayak lagu, kita nyanyiin lagu, tapi di tengah udah beres, dibubarkan. Dibentang lah ya. Kayak gitu. Datang Satpol PP. Bang, kayak gitu. Tapi ku tak bisa jauh. Maaf loh Pak Satwa, saya bukannya mengingatkan. Itu hanya sudah ada percontohan. bridging, nggak Itu hanya percontohan. Bagus Ji. Tapi kayak gitu. Bagus Ji, bagus Ji. Gitu. Oke. Jadi gua kalau nyari Ji, berarti kalau mau ya lokalan ya kalau buat kontes. Ya untuk belajar lokal, ya burung besar juga sebenarnya bisa. Maksudnya yang udah di breed di Indonesia ya? Ya, Yang tuh. Pertama kita cinta produk Indonesia. Nah, Gitu. Banyak lah sekarang burung-burung. Tapi ciri khas dari umur 7 bulan udah ketahuan gak sih, oh ini bakal mentalnya bagus nih buat kontes. Makanya Sih, makanya diperlukan beberapa melihara untuk Iya. sampai kontes itu nggak hanya satu, ada beberapa gitu supaya dia dites dulu di rumah. Oh, iya. Masuk ke tempat kontes. Karena kan kalau namanya kontes itu kos. Betul. Ada yang ngeluarin kos terus kita Kayak sekolah lah ya, gitu. Kayak sekolah lagi. Tapi ketika kita udah bisa si burung itu udah bisa stabil di rumah, ketika bawa dia yang terbaik di rumah gitu kan, dibawa ke kontesan itu lebih meminimalisir pengeluaran kos kita gitu. Ya ibarat kata jadi nggak zong lah ya. Nah, Kadang feeling juga menentukan. Contoh berarti pengalaman nih kayaknya nih. Saya lagi jalan nih, misalnya main ke temannya Pak Jegung nih, Hmm. atau ke temannya siapa, udah datang. Tiba-tiba tetangganya punya kenari nih, lagi bunyi, lagi gacor. Mungkin bagi sebagian orang burung gacor biasa, Ya. gitu kan. Tapi ketika saya, kenapa ya ada yang Feeling gitu ada ya. itu, sesep.
ditawar. Kadang itu ada seperti itu kalau dari burung. Sama lah mungkin. Iya. Sama juga sama kayak sama burung lain juga ya, mungkin kalau udah punya kayak, feeling ya. Kayak lihat burung orang tiba-tiba padahal mungkin burung speknya bukan si burung itu hanya burung rumahan lah. Berarti lebih kalau nggak mau ribet ya sebenarnya gue pengen punya burung kontes. Lebih tepatnya lagi nyari di gantangan gitu ya. Ya. Lebih tepatnya lebih Dari gampang lah ya buat dari pemain soal tugas gitu. Ya dari player. Dari player langsung gitu kayak di gantangan wah ini Yang juara. siapa ya? Yang J gitu kan. Ya, Saya ngajuk gitu. Boleh bisa. Gitu. Yang penting Bayar. Gitu. J beli. Bisa. J kok bisa. karena itu problemnya kadang burung juara pun ketika pindah tangan ya atau di take over sama orang lain dan beda settingan itu ada berpengaruh. Kenari pun sama. Kenali sama berarti? Ya, sama. Oke. Karena emang ada yang kebiasaan mandi sehari setiap hari, ada 2 hari, atau ada yang seharinya seminggu sekali, ada yang sistem pakai umbaran di umbar. Karena itu ada juga sih beberapa orang yang settingan itu beda-beda. Jadi kalau buat newbie ada 2 tipe ya bagusnya mah ya, kayak gue gitu. Mendingan ada duit lebih ya udah nyari di gantangan, lebih jelas gitu kasarnya mah ya. Tinggal gue suka gacuannya yang mana. Ya. Tapi kalau lu suka progres mungkin cari ke breeder yang memang terahnya, terah kontes kuat gitu ya. Terah breeder atau kontes kuat. Yang suaranya bagus, panjang, lagunya juga enak, bisa banyak. Oke, fix kalau gitu saya bakal beli burung lagi. Kalau gua ngobrolin spek kontes gitu ya, kan brandnya Indonesia itu adalah lokal brand dari si kenari ini. Iya. Kan karakter setahu saya karakter dari kenari asli ori Indonesia itu emang dia nggak stabil. Sebenarnya nggak stabil tuh dia emosian gitu kan, emosian untuk mengontrol emosinya kan bisa dikawin dengan beberapa jenis impor. Nah, yang emang berpengaruh, misalkan lu paling tinggi nih untuk standar lokal untuk kontes di Indonesia itu biasanya lokal dikawinin dengan apa gitu, supaya dia gayanya terus irama lagu gitu, durasi. Biasanya sih untuk misalnya ngejar lagu mungkin dari semua jenis import juga bisa, tapi untuk kebanyakan untuk di Indonesia mayoritas untuk burung-burung lomba sih kenari biasanya disilang dari Yorkshire, Scott Fancy, Belgi, Giboso, atau sama burung singer kayak Spanish Timbrado, American Singer, American Singer. Itu. Yang kalau mau ngejar lagu, tapi rata-rata beberapa jenis burung impor itu biasanya disilangkan dengan burung lokal dan keturunannya yang diprogres untuk burung untuk lomba nantinya. Memang udah dari si breedernya di setting memang untuk keperluan lomba juga dan keperluan hobi lah gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tadi masalah kita kan kenari udah ngomongin suara nih aja. Ji bisa nggak sih dimasterin kayak Bray gitu? Si kenari itu ada masterannya nggak sih sebenarnya? Bisa. Jadi kalau kenari itu adalah burung ya. Kalau itu sebenarnya kenari itu burung mastering. Udah basicnya mastering. Buat burung yang lain. Kalau buat burung-burung kicau ya. Cuman kalau untuk di mastering lagi paling lebih ke suara tembakannya. Tembakan siap burung lovebird gitu kan, misalkan jalin juga dia bisa. Jalin bisa. Kalau kecuali yang tembakan, kalau yang ngerol dia nggak bisa. Gitu. Cuman untuk kenari di master itu sulitnya mungkin kita emang harus punya burung kenari dari anak ya dari kecil kita mastering pakai burung lovebird atau blackthroat, senger atau burung yang lain. Karena itu pentingnya, tapi intelijensi burung ini juga berpengaruh. Nah, kenari gimana tuh karakter burungnya? Karena ada yang di mastering dari kecil, dia bodoh ya bodoh aja. Bisa suara begitu, gitu. Istilahnya kayak misalnya kayak kita belajar bahasa Inggris. Jadi kayak kalau ibarat kata ADC kecantikan berbanding terbalik dengan kualitas gitu kan? Iya. Kayak kita belajar bahasa Inggris, kalau kitanya pintar mungkin cepat nih. Tapi kalau misalnya kitanya agak bolon, ya bolon. Susah. Sama kenari pun gitu. Dari kecil kita punya misalnya punya berapa kenari nih eksperimen 3
kita master nih bareng pakai suara burung blackthroat gitu kan. Apakah semuanya akan sama mengikuti suara burung itu? Belum tentu, karena ada yang berbeda pasti. Oke. Itu. Jadi si kenari itu gue kira kayak burung kicau yang gede yang lain gitu kan, masih bisa dimasterin ternyata. Tapi tetap satu suara kalau dia. Oh, satu line. Satu line. Meskipun dia punya isian suara kayak apa, blackthroat atau yang lain, tapi ketika nanti dia ketemu kenali lagi dengan suara yang khas kenari, dia akan kembali normal, istilahnya bocor. Bocor. Gitu. Jadi nggak stabil. Sebenarnya kalau Anda mau fiction tadi durasi mental ya. Durasi mental lagu lah, irama lagu. Irama lagunya harus yang temponya Dan kerjaannya gitu bagus. Nah, yang harus dipahami lagi ya, di tempat kontes itu kita punya fenomena. Misalkan fenomena kalau kenari ya, fenomena kenari itu dia tidak mau menggantang barang yang warna putih. Itu ada. Nah, ya itu benar. Gantang barang warna hijau. Ya. Itu kenapa sebenarnya? Bisa seperti itu gitu. Itu mitos atau fakta? Sugesti atau gimana? Itu fakta. Tapi ilmiahnya kenapa seperti itu saya tidak tahu. Coba kamu ngobrol. Tapi itu banyak terjadi di kayak kita punya kuning, si Haji yang putih gitunya. Iya. Terus tiba-tiba kalau ngegantangin yang hijau. Bodoh nih kita berdua jadinya gitu. Oh, galak biasanya. Jadinya. Dia tambahnya rapi. Jadi birahi gitu. Iya, ada seperti itu. Banyak dari beberapa kali saya juga lihat burung teman-teman yang dikonteskan, ada yang seperti itu banyak. Dan untuk yang pastinya kenapa seperti itu hanya si burung yang tahu. Aduh. Gitu. Tapi itu betul. Tapi itu keunikan Itu betul. fenomena. Itu fakta ya. Fenomena Yang belum terpecahkan. Sampai sekarang. Jadi buat sobat unggas yang tahu mohon di komen. Kalau misalnya yang tahu kasih tahu kita, oh ternyata kenari kuning benci kenari hijau atau benci kenari putih itu gara-gara ini loh. Iya, Jadi kan kita juga mungkin dari dulu zaman nambah moyangnya, nambah pengetahuan. bagian harta, gitu, mungkin bisa jadi. Karena itu Warisan nggak jelas bener. bagian tanah. Nah, itu, Tanahnya nih. itu bener loh. Si kuning mah dapat 2 hektar, kenapa saya cuma 2 meter? Gitu. Karena biasanya kalau untuk breeding ya, maksudnya kayak saya nyobain masukin burung putih ke burung yang lain, yang burung yang lain itu biasanya takut. Kau takut? Iya, gelobakan. Mungkin Sangka lagi kayak bener. lihat pocong. Kayaknya kayak gitu. Saya juga nggak ngerti itu kenapa. Gitu. Cuman emang auranya. Berarti sebenarnya kenari itu sensitif ke warnanya. Ya, dia tahu Bisa warna. dibilang sensitif ke warna. Dia tahu warna, dia bisa ngelihat warna lah gitu. Sebenarnya. Terus fenomena unik dari selain tadi yang warna itu, apalagi sih kenari itu biasanya kalau di kontesan pengalaman Mas Jay. Di kontesan ya biasanya fenomena uniknya ketika burungnya kerja bagus, pas terakhir turun ke bawah. Oh, tapi ada sih pengalaman gua waktu dulu beli kenari. Saking pengen tahunya kenari, pengen punya kenari bagus, beli di gantangan. Asik. Sampai Tahun berapa Ji? Tahun berapa Ji? 2012-an atau 2012-an beli kenari gantangan, beli kenari. Nah, kenari itu juara nih, juara di gantangan juara. Oke, kata gue beli, tapi satu tangringan. Kalau satu tangringan masih dia stabil, gue beli. Oke lah, cabut, gantung lagi. Tergantung tetap jalan. Oke lah, bayar lah. Deal aja, bayar. Balik. Bawa pulang aja. Seminggu berikutnya gua rawat di rumah lah, rawat biasa. Gimana rawatannya, tanya gimana rawatnya, tanya rawat. Oke, ada event besar, ikut lagi kontes. Ikut konser, begitu kontes, dogat. Nah, itu sobat salah satu pengalaman real loh. Si Haji pernah gitu kayak gitu. Mungkin itu kenarinya lagi banyak pikiran. Tapi Haji dicoba deh ke gantangan selanjutnya. Kapok. Makanya coba. Sebenarnya unik. Ini burung unik. Kayak ya kita beli burung bagus, kita pede, terus kita pun wah yakin nih ikan burung juara nih. Wah tiba-tiba pas di kontes gak jalan, mainnya nakal gitu kan gitu. Ya emang tapi kadang kan unik juga sih. si kenari itu adalah masteran wajib dia kalau buat Kicau. ocehan. Iya, Ocehan dia tuh emang lagunya paling enak dibawa. Dibawakan. Dibawa itu paling mudah dibawakan, makanya walaupun saya jarang juara tapi tetep ya di rumah mah ada lah. Karena itu bonusnya. Kadang kita ketika kita main burung ocehan yang lain,
terus punya kenari yang bagus gitu, yang emang suaranya panjang-panjang gitu kan plus juga kita punya bisa mengemasteri burung ocehan kita juga bisa bawa lomba gitu. Berarti Plus benar sih, maksudnya kalau kita ngomongin ke ekonominya ya, bisnisnya si kenari ini, gue punya cok hijau, punya murai gitu. Nggak ada kenari itu kayak makan sayur tuh pakai pecin gitu kan, asal nama kan gitu. Sebenarnya rame sih, kayak rata-rata sobat kayaknya mungkin, apalagi yang bener-bener freak suka, kadang-kadang mereka juga selalu ada beberapa jenis burung di rumahnya gitu. Oke. Rata-rata seperti itu. Pemain kenari sendiri pun, kayak player kenari pun kadang dia punya burung murai, burung catcher atau cak hijau anis yang lain pasti. Karena ya tidak, mereka juga kadang jenuh. Yang punya burung geisha manapun pasti di rumahnya di pojok ada kenari. Nah, gitu masalahnya. Apalagi sekarang kan istilahnya kenari itu mudah perawatannya gitu kan, gampang, tidak ribet. Kata saya dong. Kan saya bukan. Ya, Coba dong kasih tips. kalau menurut saya sih kayak makanannya cukup biji, yang penting kebersihannya dijaga, jemurnya cukup gitu kan, malam-malam dikerodong, masuk rumah sehat, bunyi gitu. Gampang menurut saya sih, kayak sayurannya cukup, kayak sayur-sayurnya kan extra fooding yang kayak gitu juga kan berpengaruh. Nah, kalau kasih extra fooding, balik ke extra fooding nih, paling bagus si kenari itu dikasih extra foodingnya apa sih, Jay? Buat yang kontes dong tentunya. Karena itu kadang-kadang yang tidak semua burung itu kesukaannya sama nih. Karena ada yang mau burung kerjanya bagus dikasih telur puyuh. Telur puyuh? Ya, telur puyuh mateng. Telur rebus. Udah ngerem ngentasin waktu. Nah, boleh. Itu boleh coba. Ada varian baru, kenari puyuh. Kadang ada yang pakai sayur timun. Jadi untuk sugestinya menurunkan birahi. Ada yang pakai jagung. Ada juga pakai sawi putih atau cesim itu. Tapi beda-beda. Sebenarnya extra fooding untuk lomba itu setiap burung dan setiap pemain dia punya rahasia sendiri. Oh, jadi itu balik lagi ke settingan awalnya ya. Settingan Gimana awal. sih burung bagusnya? Oh, dikasih ini dianya kurang, atau dikasih telur puyuh dia malah kerjanya bagus gitu. Ada, jadi emang menyesuaikan dengan karakter burung sih biasanya. Jadi tingkat kesulitannya sebenarnya nggak terlalu sulit ya sebenarnya, asalkan kita tahu ilmunya. Ya, kita konsisten, kita sayang, kita tahu karakter burung. Sebenarnya kadang kita kelihatan, oh si burung ini nih maunya ini. Setelah dia mandi, pasti kerja di lapangan bagus. Ada yang kalau dia mandi kerjanya jadi ngelempem banyak. Jadi emang banyak kasus kayak, wah ini burung nggak mandi dulu pertamanya, eleh gitu. Enggak, gitu kan. Yang penting semangat. Yang penting mah semangat. Kadang gitu banyak teman-teman. Semangat datang. Bro. Asup tuh manuk. Iya manuk udah kurang iya. Kadang Pasti. Pasti. Alasan. Itu alasan. Alasan dikasih. Kenapa? Ele aja harusnya gitu kan. Cuman emang semuanya juga harus dipelajari lah. Ketika kita konsisten, hasilnya pun akan baik sih. Intinya mah kalau udah kalah, lagu eksis sebenarnya mencari alasan dan Mencari alasan pasti. Bahkan para penyelenggara pun jadi akan alasan gitu kan. Itu banyak terjadi gitu. Banyak terjadi untuk sekarang ini kasus kayak juri-juri yang bertugas. Kalau juri menang, wah itu Kalau juri mana? Kalau kalah, berarti juri Bon binatang semua kelar. Juri Kan semuanya kayak gitu. Juri gak tepat tahu misalnya gitu. Ligonya itu di dunia lomba sebenarnya. Iya ya, tapi Asik sih sebenarnya. asiknya Ramai. dunia kontes itu sebenarnya bukan masalah di euforia itu saja sih. Sebenarnya kayak kita ada pembuktian ya. Gue ada perawatan jadi ya pride gitu. Iya. Pride kita ada pride di burung gitu. Intinya masalahnya. sih jangan baper lah kalau untuk Iya, lomba sih betul. sebenarnya. Kalau misalnya bentar-bentar turun sekali nih, burungnya kalah, udahan bersiul, wah itu gawat. Jadi balik aja. Sedih, ya udah gitu mah akan maju-maju. Tapi lucu lah kalau di kontes itu banyak karakter kontestan yang emang Pasti yang newbie, yang Iya. pemain lama, dia pemula. beli mahal tapi burungnya banyak. Pasti. Itu kan sebenarnya mah hoki juga ya. Ya, betul. Hokinya kita harus emang yang pertama kita tahu karakter dari burung itu. Iya. Yang pertama, yang kedua hoki. Betul. Itu hoki itu berpengaruh. Kadang-kadang ketika Semua balik lagi berpengaruh. balik lagi gitu, ketika kita gantang ada fenomena yang emang depan kita burungnya putih,
Iya. Kelar udah, itu kelar sih. Tapi biasanya kalau burungnya emang bagus, ketemu yang putih juga dia stabil. Iya, kalau mentalnya kuat sih, udah mentalnya kuat sih. Oh. Jadi ya, jangan jangan patah semangat lah ya kalau mau kontes tuh. Kalah sekali wajar, kalah 2 kali masih biasa. Kalah tiga kali oke lah. Kalah 4 kali balik kali. Pensiun. Oh enggak dong. Jangan, tetap semangat. Kalau 4 kali Sebat kalau gas. balik, kalau 4 kali ya balik lah. Ditanya, "Soy, nah balik ya duit." Bubuk bos. Bubuk bos. Tapi suaan kan. Tapi enggak lah. Sebenarnya yang penting sih senang sih. Kalau kita udah senang, maupun mau kalah, menang pun tetap kita. Ya semoga lah sayangi binatang. si lah. COVID ini cepat beres lah ya. Amin. Se-COVID beres, PPKM sudah nggak ada kata PPKM, Bisa lockdown, lomba lagi. Smackdown lah kalau bisa adanya udah. Ketemu Smackdown. teman-teman lagi di gantangan itu kan. Betul, Sebenarnya itu serius. salah satu yang bisa menaikkan imun sebenarnya. Iya, Kayak betul. fenomena di lapangan kita neriakin burung kesayangan kita, wah, Iya, Jeng. si biru kadang, wah itu kan Bukti. betah. Itu kan sebagai menaikkan imun ya sebenarnya ya. Nih kan gue diajakin ke gantangan sama lu berdua Ya. nih. Jadi sebelah sini itu burung cucuk hijau ya. Si J sebelah sini, gantangin. Awal mula nggak ngerti gue, cuma menikmati suaranya doang. Lama-lama tuh yang teriak. Karena itu euforia. Iya, Mau bener, nggak kayak- mau akhirnya Gevur, lah, kenapa getret? itu seninya di lapangan sebenarnya kadang itu yang menaikkan. Soalnya gantangan pertama juara, gitu. Tuh. Gantangan kedua Gagal. aduh. Wah, itu juga sebenarnya Malah gue yang panas lagi, gue Ya. Paji beli lagi. kayak gitu sebenarnya itu yang bikin imun naik. Betul. Tahu. Jadi adrenalinnya terpacu. Nah, itu. Adrenalin terpacu. Jadi buat lo semua pingin tahu olahraga suaranya, datang ke gantangan. Datanglah ke gantangan. Kayak ada meme gitu lah. Hobi renang, adanya akan. Hobi lari, wah etis pas. Iya. Hobi malu gendutan dengan Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah di hobi burung ya, maksud gue, saya tidak membandingkan hobi-hobi yang lain. Iya. Karena hobi yang lain pun positif. Asalkan kitanya positif. Iyalah, semua Cuman hobi juga positif. Kecuali dibuat polisi. disiplin sebenarnya. Yang saya rasain, yang gue rasain tuh dibuat disiplin. Contoh kayak pagi-pagi kita udah biasa ngeluarin burung, kan ya, ngeluarin burung, subuh kayak gimana, ngembun, terus mandiin, udah sholat subuh, terus jemur, semprot kasih makan. Malam juga dimasukin, gitu, kerodongnya dibersihin dulu. Maksudnya jadi kayak pengangguran banget. justru pengangguran bahan bos. Oh. Sekarang udah nggak ada bahasa pengangguran. Oh, iya. Adanya kan mungkin buat adik-adik kita nih ya, bahwa sekarang tuh disebutnya kaum rebahan. Kaum rebahan. Jadi pada lu kaum rebahan, lu coba deh ngurus manuk gitu. Iya. dasar nama. Soalnya gini, namanya penganggur itu emang bener-bener nganggur. Iya, Karena nganggur. bener-bener nganggur tuh dia nggak punya skill apapun. Iya. Nah, sedangkan hobi itu dia punya kegiatan. Iya. Betul. Ada kegiatan. Ada yang dipikirkan tempatnya. Kalau nganggur itu bukan hanya kita diam di rumah leha-leha, Iya. bukan. Tapi kita bermanfaatkan bagaimana waktu yang kita punya, walaupun di rumah Iya. saja, tapi bisa bermanfaat itu aja sih. Sebenarnya mah. Jadi yang penting ngebahasnya biar gerak lah. Iya, biar ada kegiatan. Bener, produktif itu lebih penting daripada kita aktif sih. Kayak misalnya gini, kalau aktif kan khususnya kemana-mana. Kalau produktif kan meskipun kita cuman kayak mikirin settingan satu burung gitu kan. Ya. Tapi kan kita produktif pada hasilnya gitu. Tuh. Apalagi kalau ada gantangan, ternyata burung kita masuk ya minimum juara 1, juara 2, juara 2, juara 3 lah, juara 1. Oh ada award tersendiri gitu, Ya, juara 1. pasti prize. Udah diturunkan, udah ada yang nawar mahal. Wah. Itu bonus. Bonus. Bukan bonus, itu jadi main job jadi. Bisa jadi. Iya, main job. Jadi banyak lika-liku, mungkin banyak suka yang nyibir sih. Ji, sih gak, ih hobi lu banyak banget sih kayak gimana? Ah bodo amat dah, gue nyari duit dari hobi gitu. Nah. Contoh kayak hobi burung, banyak orang yang hobi burung mah maksudnya Pengangguran. bukan pemalesan. Pemalesan. Malas. Menurut gue ya, lu coba ngurus rumah gua burung deh. Boro-boro malas ya, kita harus rajin. Tuh, kita- Murai, metikin apa sih? Kita nyari jangkrik, Jangkrik, bersihin ya. jangkriknya, kasih makan jangkriknya Iya. juga gitu. Terus ngemandiin, ngejemur, kita juga pergi ngejemur gitu. Kenari pagi-pagi harus ke pasar. Ke pasar, Beli sayuran. beli sayuran, harus fresh lagi. Nah. Kita berjibaku dengan ibu-ibu. Wah, itu kebayang lah sama kalian itu.
tuh pagi-pagi berjibaku di pasar sama ibu-ibu. Berarti kan gerak gitu. Iya. Gerak, maksudnya. Jadi kita lihat sudut pandang positifnya itu lebih Betul. banyak daripada Nah. sudut pandang negatif. Iya. Karena kalau sudut pandang negatif, biasanya kan ada beberapa oknum-oknum tertentu yang tidak bisa memanfaatkan, bukan memanfaatkan ya, gimana ya? Gak lebih pintar menyikapi Iya. sebenarnya tuh bahasanya. Tapi kalau kita pintar mah ya dalam artian boro-boro mamalesan kata gue digituin, digantung 1, 2, ngebersihin apa. Jadi kebawa ke yang lain. Terus si Haji, kalau ada asbak nih, dia masukin. Udah kebiasaan. Wah, rotonya habis. Kayak gitu. Sama. Kotor dikit, wah bersih. Jadi jangan patah semangat ya, intinya. Nah, yang penting kalau kitanya nyaman, kitanya happy, Iya. lakukanlah. Nih, satu lagi. Lu sendiri nih ya kan, spesialis emang di Kenari gitu. Dari breeding sampai ke kontes. Ya. Paling tinggi ketika lu turun di kontes, ada yang penawaran sampai lu emang jual gitu. Itu dari lu beli harganya berapa? Sampai dia biasa menghasilin berapa bulan hingga jadi berapa gitu. Kalau Nominal ini. gue sendiri sih sebenarnya kalau Di luar breeding ya, penghasilan breeding. Ini mah yang kontes ini ya, kontes. ya kalau misalnya kontes sendiri sih nggak harus, karena saya menjadikan kontes itu lebih ke hobi lah. Tapi untuk penjualan ya paling sampai dulu sih pernah yang ditawar di Lapang sampai 6 juta. Ada sih. Dulu belinya emang burung untuk Kontes? pertama untuk burung breeding. Oh, buat Tapi karena suaranya bukan. bagus, saya coba beberapa kali. Oh, burung wancar nih. Terus terakhir di event besar dulu di Cimahi kalau nggak salah, ada seorang pemain nawar. Kebetulan burungnya juara. Saya buka harga 6 juta. Ya, dia mau. Saya belinya padahal berapa? 1,3 atau 1,4. Dirawat berapa lama tuh? Itu nggak lama sih, nggak sampai 2 bulan 3 bulan kayaknya sih. Nah itu perlu dicatat, itu bukan hobi kan? Karena dia udah tahu ilmunya, mungkin Iya. udah sebelum breeding. Tapi Tapi kan niatnya buat indukan ya, kan? indukan. Rata-rata sih untuk kelapang saya cuman iseng-iseng berhadiah lah. Menikmati kadang kita kayak di breeding jenuh, apa salahnya kita punya burung hati saja. Kalau menang ya nggak apa-apa lah. Kalau kalah terus wah sakit hati gitu kan. Tapi ya sebenarnya ya kita Kalau kalah terus, ya nggak salahkan burungnya, salahkan diri sendiri yang merawat burungnya. tapi untuk prestasi sih itu. Terus dulu sih pernah ada beberapa burung yang pernah ditawar sampai 15, tapi emang karena saya emang basicnya seneng, bukan jual beli burung lomba gitu Iya. kan. Tapi saya nggak jual gitu. Nah, karena emang untuk pejantan, tapi burungnya emang burung di spek untuk kontes pun dia bagus. Tapi untuk kenari juga kayak lokal bagus lah sekarang, sebenarnya kayak harga-harganya juga bisa tembus 20 jutaan. Wow. Kenari lokal untuk yang juara. Yang Karena kontes warna itu kecil ya? ya. Kalau untuk burung besar sih mungkin ya harga segitu masih Standar lah ya. standar lah, bisa lebih dari situ. Tapi untuk burung lokal sendiri kan untuk harga 10 juta ke atas itu fenomenal sih kalau menurut saya. Kalau untuk di kenari ya? Ya, kenari kecil, kenari lokal. Oh, kenari lokal. Kalau untuk kenari besar sih ya harga 50 ke atas juga mungkin masih bisa Masih ada. standar lah. Gitu. Ayo, buat sobat unggas, semangat kita urus kenari. Urus Coba Ji, kenari. jadi Ji, urus kenari Ji. Beli Gila, bahan 500.000, menang, jual 2 juta kan lumayan. Boleh. Iya. Sok sini, sini. Cari deh kenarinya. Pokoknya. Gitu. Wah, ini nggak Nah, habis ini itu kan cuma mimpi, tapi kan belum tentu kenyataannya seperti itu. Saya kan hanya berandai-andai kalau, tapi kan siapa yang tahu kalau rezekinya, betul nggak? Betul. Tapi sebenarnya mimpi itu bakal terjadi di saat kita ada usaha. Betul. Nah itu intinya sih. Itu ini nama. Kecuali ngimpi orang sare. Sare. Nah. Mungkin sare mau jadi nyata. Sare gitu. Wah, pokoknya Sobat Unggas kalau yang mau pengen belajar untuk kontes ya, yang pasti sih
cari teman yang biasa ke kontes gitu kan. Oh, burung yang bagus tuh kenari seperti apa sih? Oh, ini. Tanya-tanya juga ke juri juga boleh ya. Tahu pasti kan juri tahu nih, oh. Burung kenari itu regulasinya harus seperti ini, lagunya seperti ini, durasinya seperti ini, ya bisa mah. Itu juga boleh seperti ini. Wah, seru nih. Jadi kalian gantangan. Iya, makanya. Semoga lah. Semoga lah ya. Tapi sekarang belum beres. Lu punya Berapa? Kenari buat kontes nggak? Khusus untuk kontes sih sebenarnya nggak ada. Tapi ketika ingin kontes saya bisa bawa burung pejantan saya untuk kontes. Nah, karena memang fokus tidak spesialis di kontes. Saya kontes hanya untuk hiburan lah sebenarnya. Gitu. Jadi memang sebenarnya si kontesan ini tuh hanya sebagai hiburan buat Kiai mah, tapi disebut nggak ada burung kontes, memang yang dikawinkan burung kontes sebenarnya mah. Gitu Sebenarnya burung speknya. kontes tapi untuk pejantan. Pejantan. Karena saya kan juga untuk mencari bibit anakan yang terbaik dibutuhkan indukan yang terbaik juga kan pasti. Apalagi untuk spesialisnya untuk ke kontes gitu. Mencari bibit yang terbaik harus indukan yang terbaik. Iya, gitu. Itu. Jadi kadang telah itu menentukan gitu. Caturangga, dan apalah sebagainya itu juga kadang menentukan. Apa tuh? What's the meaning of Caturangga. Saya pun kadang-kadang tidak tahu pernah mengenai, tapi kadang-kadang oh ini caturangganya bagus nih. Coba Pak Andi bisa menjelaskan itu Caturangga itu bentuk tubuh. Oh, betul tuh. Proporsional. Proporsionalnya. Nah, gitu. Saya otaknya caturangga udah kayak sejenis feng shui dan hitung-hitungan gitu. Ya, saya juga Sandur di atas naga. Catur di atas Saya juga tangga. bingung. Ngehalang kan aja. caturangga itu apa sih? Catur sama si Rangga. Gitu. Si catur sama si Rangga, iya gitu. Memperebutkan si cinta gitu. Ya. Jadi untuk spek kontes itu sendiri bukan hanya dari nama atau apapun itu. Caturangga itu. Caturangga mana? Caturangga itu adalah Proporsional. dari si burung itu kan harus masa kakinya panjang sebelah. Nah, aneh. Masa jam-jamnya ngeplek gitu. Nah, betul caturangga tuh. Jadi Oh, matungnya bego. stres bos. Gak ada kepala kan dia. Ada kepala. Itu ada horor. kepala tapi ada suara. Itu horor. Ada kepala tapi ada suara. Ya itulah. Maksudnya harus beberapa yang diperhatikan untuk kontes itu sendiri gitu. Bukan hanya kontes, asal kontes ya rugi juga. Iya, rugi lah. Kontes tuh harus bener gitu. Karena orang-orang itu yang dibawa kontes itu misalkan dari satu gantangan itu 70 ekor gitu ya. Mereka tuh emang spek yang di atas kualitas untuk dibawa. Betul. Yang udah di atas pasar sebenarnya mah bahasanya udah di atas market ini tuh. Ya, jadi jangan juga nilai burung kita sendiri lihat Ya, lain. Edukasi. Ketika kontes itu ada beberapa edukasi yang emang harus kita gali. Tuh. Contoh, burung yang ini kok bisa kayak gini? Gimana sih caranya burung Ya. kita? Betul. Harus jangan perhatikan. Oh, burung kita lebih bagus dari yang lain. Ya. Tapi kan Kayaknya perang ego itu. Ya. Perang ego. Sedangkan kan kalau misalkan untuk penilaian burung itu kan emang ada juri yang emang Ya, kompeten lah. mengerti tentang si spek burung itu. Makanya harus banyak belajar juga sih sebenarnya mah. Bener. Inti nama riset, Saya- belajar, jangan malu nanya Iya, gitu. karena perkembangan dari dunia kicauannya ini ya, dari Cepat. kontes burung ini itu cepat. Maksudnya ada untuk besoknya ada perubahan lagi nih untuk standar kontes harus kayak gini. Asalnya kan dulu yang buka sayap kalau saya buka Ya, begini. betul. Iya. Akhirnya sekarang berubah lagi harus yang duduk. Ya. Berubah lagi irama lagu, terus ada pakem yang emang dibuat aturan oleh IO, misalkan nggak boleh angkat kaki gitu kan, nggak boleh ngegabung gitu kan, Nggak boleh ngeban. nggak boleh Ngeban. ngeban. Tapi ada sebagian IO yang Boleh. yang penting burung itu kualitas ada Tuh. juga. Makanya ketika kontes gitu harus paham dulu pakem di sini apa Ya, supaya Bener, regulasinya. Karena setiap jadi nggak jadi beda. masalah gitu. Karena kan kebanyakan sekarang yang ada masalah tuh seperti itu. Ketika kita kontes di IO ini dengan yang ini secara regulasi itu berbeda. Beda, betul. Nah, itu yang harus kita pahami. Jangan disamain. Ketika saya kontes di sini, kontes nasional dan kontes akbar itu beda. Pasti. Lebih ketat gitu. Tuh. Lebih ketat. Karena persaingan juga seluruh Indonesia bisa. Betul. Namanya udah nasional Nah, gitu. Dan Hadiah burung-burung besar. yang istimewa semua. Nah. Iya, jadi
burung kontes, burung udah pernah juara, ya burung lagi yang udah pernah juara. Nasional tuh intinya. Champion of the champion. Champion of the champion. Itu memang harus King of Kings lah gitu nyarinya. best of the best. Best of the best. Gitu. Lagunya Dewa 19. Best of the best. Gitu. Berarti mencari terbaik dari yang terbaik gitu ya. Karena rata-rata untuk kelas nasional itu burung-burung yang dilombakan itu yang benar-benar burung istimewa. Iya, iya pasti. Dan harganya pun istimewa, pasti lah. gitu. Lovebird kamu diam mulu, kagak pernah bunyi di rumah, apalagi di gantangan. Makanya pakai pakan kencana, dibuat oleh Bang Behong, terbuat dari bahan-bahan berkualitas serta aman buat burung kesayangan kamu. Lovebird kamu mogok, pingin korslet maksimal, pingin jadi fighter sejati, makanya langsung pesen aja pakan kencana. Aduh, JJ, Kemana? gua buat kopi dulu deh. Mama. Udah sore juga nih, burung gua belum masukin. Tuh, kayak nih coy. Yaudah aja. Sip, hati-hati. Oke, sobat unggas. Pokoknya untuk sobat unggas dimanapun, selalu taati prokes, selalu pakai masker, jaga imun, selalu makanan yang terbaik, berjemur. Untuk Indonesia semoga cepat pulih, dan untuk teman-teman gantangan semoga bisa cepat buka lagi. Jaya selalu, sobat unggas.